Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Tatang Mukhtar selaku sesepuh Yayasan Al-Muhtari, kita bantu doa bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang panjang, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Haji Amas SEMM selaku pembina Yayasan Al-Muhtari Cimande. Yang kami hormati Bapak Lukmanul Hakim Sarjana Kedokteran selaku Ketua Umum Yayasan Al-Muhtari. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Khalilur Rasyid STHI MPD selaku Ketua Yayasan 1 Al-Muhtari. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Yayasan Al-Muhtari Cimande yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim wal ikhtiram saya kepada keluarga besar Yayasan Al-Muhtari yang sudah membersamai kami. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah yang ada di bawah naungan lembaga Yayasan Al-Muhtari, dari mulai TK Al-Muhtari, MTS Al-Muhtari, MA Al-Muhtari hingga SMK Farmako Medika Plus. Yang kami hormati Ketua K3S atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Caringin, yakni tidak lain tidak bukan Bapak R. Chandra Yudaswara SPD. Yang kami hormati Ketua Komite beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Guru dan Staf SD IT Al-Muhtari. Yang kami hormati dan banggakan wali murid kelas 6 SD IT Al-Muhtari yang Ustadz cintai dan senantiasa Ustadz doakan, siswa-siswi SD IT Al-Muhtari kelas 6 Angkatan 2 Umar bin Khattab. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, Islam wal ihsan. Begitu banyak nikmat yang Allah titipkan. Seandainya kita ingin mencoba menghitung, niscaya tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi persoalannya bukan sebatas menghitung banyaknya nikmat Allah, tetapi bagaimana kita mampu memaksimalkan nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa berbuat kebaikan yang bernilai ibadah. Dan tentunya kita sangat berharap ibadah yang kita laksanakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibadah yang sifatnya mahdoh ataupun ibadah ghairul mahdoh. Selain syukur kepada Allah, tak lupa salawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi yang mulia, the best people and the best example, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita dijadikan umatnya dunia akhirat bisa istiqomah, meninggal husnul khotimah, mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, pertama saya ingin ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para tamu undangan. Mohon maaf apabila ada dari semuanya yang belum bisa kami sambut dengan baik atau kami sebut nama dan gelarnya dengan baik, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua tamu undangan yang insya Allah Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ucapan yang kedua, terima kasih yang tak hingga kepada panitia, kepada dewan guru,
kepada komite sekolah, kepada yayasan dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, yang terlihat oleh saya ataupun tidak terlihat oleh saya, tapi insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan malaikat pasti mencatat semua kebaikan-kebaikan kontribusi orang-orang yang terlibat mensukseskan acara tasyakuran kelulusan SDIT Al-Muhtari Angkatan Kedua Umar bin Khattab. Ayah bunda wali murid kelas 6 Umar bin Khattab, izinkan saya menyampaikan ucapan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bisa saya susun dengan kalimat yang baik. Tidak sering saya menyampaikan sambutan di hadapan orang tua dari kelas 1 sampai 6. Mungkin kita bertemu 6 tahun yang lalu saat menerima di kelas 1, karena memang kita tidak ada rapat evaluasi setiap tahun, yang adanya rapat perkenalan ajaran baru ataupun sambutan di acara-acara besar. Maka dari itu di waktu yang seefektif mungkin mohon minta khidmahnya sebentar untuk menyimak, kiranya kalau berkenan apa-apa yang bisa disampaikan pada saat ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar mundur sedikit ke belakang, sepertinya baru kemarin ayah bunda menitipkan kakak solih solihah. Sekolah ini berdiri tahun 2019. Itu diperkarasai atau diinisiasi oleh Kiai Haji Holi Rosyid, ya, pertamanya yang mendirikan SDIT Al-Muhtari, kemudian dibantu oleh Bu Hajah Tita, Pak Haji Amas, karena waktu itu Pak Haji Holil kebetulan sedang berangkat haji. Artinya komando diserah terimakan atau diberikan dulu kepada anggota yayasan yang lain. Singkat cerita, Bu Haji, Pak Haji Amas mengajak studi banding ke SDF Al-Fikri. Saya masih ingat sampai kepala sekolahnya pun sekarang masih berteman dengan saya, Bu Nuri. Sampai sekarang pun bersyukur melihat perkembangan SDIT. 2019 angkatan pertama Bakar, 2020 merupakan angkatan kedua Umar bin Khattab, yang kalau tidak salah dulu berjumlah 33. Saya masih ingat yang keluar-keluar, kakak Robi, kakak Akis, ya, kakak Sahlan yang mungkin dulu sempat diramaikan oleh orang tua, ya. Saya ingat betul perjalanan itu, ya. 2020 masuk langsung pra-Covid, langsung memakai bukan masker, ya, kita pakainya facial atau apa gitu, ya, yang ada plastiknya gitu, ya. Gurunya pakai begituan dan sebagainya. Itu memulai mendirikan sekolah dengan kondisi, mohon maaf, gedung apa adanya, guru juga bisa dibilang apa adanya, gitu, ya. Dan kondisi Covid juga. Saya sih aneh sebetulnya, kok mau sekolah di Al-Muhtari gitu dulunya, gitu, ya. Selain berterima kasih kepada Allah, tapi secara nalar normal logika gitu, ya, ini sekolah baru tapi masih mau memberikan kepercayaan. Mungkin saya sih berhusnuzon karena ada di bawah sebelum SD ada TK Al-Muhtari. Jadi ketika ada nama baik TK Al-Muhtari, berhusnuzon orang tua, oh berarti ini kontinuitas. TK-nya bagus, insya Allah SDIT-nya pun bagus. Saya sih berhusnuzon ke sana. Karena untuk memulai sekolah baru nggak mudah. Untuk branding sekolah baru itu nggak mudah. Ya, selain kemudahan yang Allah berikan, diantaranya diawali dengan TK Al-Muhtari, karena mayoritas kalau dilihat paling banyak TK Al-Muhtari yang mengawali sekolah di angkatan pertama dan angkatan kedua, ya, termasuk angkatan Umar bin Khattab. Bukan itu saja, selain Covid, yang ketiganya dihadapkan dengan izin operasional. Saya ingat betul waktu itu Muhammad Zakira yang sering chat saya, gitu, ya, Bu Dewi Suci, yang selalu menyampaikan, Ustadz ini gimana izin operasionalnya, bahkan sebagian orang tua. Tapi alhamdulillah dibantu oleh Ustadz Holil, keluarga yayasan yang lain, bolak-balik ke Cibinong dan sebagainya, karena waktu itu belum syarat IMB. Kalau sekarang IMB, wajib IMB. Alhamdulillah kita 2023 Al-Muhtari sesuai namanya terpilih, ya. Al-Muhtari yang terpilih masih belum IMB, makanya kita di ujung terakhir tuh masuk list bisa keluar izin operasional. Sebagian menanyakan izopnya mana, belum ada NSN. Itu dilema tuh. Seorang kepala sekolah pasti dilema. Ya, tidur nyenyak sih, makan enak gitu, ya. Cuman tetap pikiran itu akan terus hadir. Itu kan sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang leader, seorang pemimpin kepada wali murid. Saya sampaikan dengan nada baik,
Yang Muhammadiyah insya Allah kami akan ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya. Kami kawal terus proses perizinan yang akan keluar. Itu singkat cerita perjalanan SDIT Al-Muhtari. Bahkan mungkin kalau masih ingat pernah ngambil rapot di depan gedung ini banyak sampah banget. Ya, kalau masih ingat, saya masih ingat betul gitu ya. Gedung ini belum punya lapangan seperti ini gitu ya. Jadi mengawali SDIT Al-Muhtari jangan melihat sekarangnya, lihat perjalanan yang di belakangnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa karena orang tua sekali lagi mau memberikan kepercayaan yang notabene SDIT belum kedengar apa-apanya. Lombanya belum terdengar, siswanya belum terdengar gitu ya. Ijobnya bahkan belum ada, belum terdata di dinas pendidikan gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati ayah bunda sekalian untuk menitipkan di SDIT Al-Muhtari ini yang sampai sekarang berarti menginjak tahun ke-7. Tahun ajaran baru tahun ke-8 gitu ya. Perjalanan kita dari mulai 1 kelas, 2 kelas, ajaran ini kita punya 14 kelas dan tahun depan 17 kelas insya Allah. Ini berkat doa orang tua, dukungan komite, dukungan yayasan yang luar biasa. Sekian waktu Pak Ketua K3S ini perjalanan 7 tahun mungkin sudah 3 lantai, luar biasa ya Al-Muhtari Cimande. Bagi kami dukungannya karena selalu mendengarkan amanat Pak Haji Tatang untuk betul-betul maksimal dalam mendukung pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Muhtari Cimande. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari 2020 sampai 2026 pasti nggak mungkin nggak ada. Pasti ada ucapan-ucapan saya, ucapan-ucapan guru, arahan-arahan pelayanan staf dan sebagainya yang kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya biar kita sama-sama terlepas dari tanggung jawab akhiratnya. Mohon sekali jangan sampai menuntut saya, menuntut guru-guru. Kalau seandainya ada guru-guru, staf, bagian dari sekolah yang kurang baik, bukan salah mereka. Salah saya yang belum bisa memberikan arahan. Salah saya yang belum bisa maksimal memberikan bimbingan kepada guru-guru staf. Kan itu tanggung jawab saya sebagai leader, sebagai pimpinan untuk selalu membersamai mereka. Mudah-mudahan dengan seiring waktu berjalan, kami bisa terus memberikan yang terbaik sesuai harapan ayah bunda semuanya. Kemudian selain untuk orang tua, anak-anakku, siswa-siswi angkatan kedua Umar bin Khattab, boleh sambil dicatat atau sambil diingat sedikit pesan nasihat dari Ustadz selaku kepala sekolah. Yang pertama, ihfadillah yahfazka. Jaga hubungan Allah. Jagalah Allah dalam diri kalian. Ya, hablum minallah. Ketika hubungan kita kepada Allah bagus, kemudian disertai hablum minannas, hubungan sesama manusia bagus, maka begini, Ustaz sering bilang begini ya. Hablum minallah, hablum minannas. Ada yang orang hubungan dengan Allah bagus, dengan manusia kurang. Ada yang hubungan dengan manusianya bagus, dengan Allahnya kurang. Jadi hablum minallah harus bagus, hablum minannas pun harus bagus. Itu indikator yang bisa membuat kita hidup tentram, tenang, berkecurangan ridha Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan akan hadir. Jadi sekali lagi jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika keluar nanti dan jaga hubungan sesama manusia. Kemarin simbolis kelulusan kita menerbangkan balon yang berwarna-warni yang menandakan kita berbeda-beda tapi tetap diikat oleh sebuah tali. Ya, alumni SDIT Al-Muhtari. Ketika sukses nanti, ya, kalian jangan pernah malu untuk menyebutkan saya pernah sekolah di SDIT Al-Muhtari yang tercinta ini. Al-Muhtari yang artinya terpilih. Boleh tepuk tangan buat SDIT Al-Muhtari. Ya. Kemudian yang kedua, jaga silaturahim. Baik laki-laki, perempuan, siswa banin, banat harus bisa menjaga silaturahim. Ya, nggak bisa kita masing-masing setelah lulus jangan sampai terpecah belah. Setelah lulus pun kalau memungkinkan kita manfaatkan teknologi, tetap masih ada grup WA, nggak apa-apa. Selama itu baik, manfaatkan. Ya, ada grup WA, ya. Barangkali nanti ada yang jadi CEO kan tadi ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru. Jangan pernah lupakan teman-teman kita yang pernah seperjuangan selama 6 tahun. 6 tahun bukan waktu yang singkat, 6 tahun cukup lama ya. Jadi jangan sampai lupakan teman-teman seperjuangan kita walaupun di SD. Jangan sampai SMP naik SMA nanti lupa dengan teman-teman. Kemudian yang ketiga, jadilah murid yang selalu menghormati orang tua. Orang tua merupakan garda terdepan. Orang tua, kalau kita lihat ibu ya, ibu subhanallah mengandung 9 bulan.
melahirkan sampai harus mengorbankan nyawanya, lalu menyusui. Itu tidak bisa dilaksanakan oleh seorang laki-laki. Ini kehebatan perempuan yang gak ada pada seorang laki-laki. Tolong betul-betul dijaga bahasa, jangan sampai kita kadang pintar bahasa Arab, kita kadang pintar bahasa Inggris, kadang pintar bahasa gaul dan sebagainya, tapi kita tidak pintar berbahasa kepada orang tua. Jangan ada kata jangan ada kata bahkan membantah pun gak boleh. Gitu ya. Ustadz harap selama 6 tahun kalian bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari setelah lulus. Jangan sampai menolak permintaan apapun. Kalau Ustadz, prinsip Ustadz sampai sekarang, Ustadz mungkin pernah bilang Ustadz broken home, 3 tahun tidak punya ayah, ibu ditinggal gitu ya, belasan tahun sama nenek gitu ya. Tapi nggak pernah punya benci sama orang tua, baik itu ibu ataupun ayah, karena mereka berjuang dengan caranya masing-masing. Nah, kalian yang masih lengkap orang tuanya, syukuri kepada Allah dengan cara apa? Berbakti dengan sungguh-sungguh. Kesuksesan kalian tergantung bagaimana penghormatan kalian kepada orang tua. Semakin memuliakan orang tua, maka kehidupan kalian akan semakin sukses. Jadi sekali lagi jangan sampai menganggap remeh, menganggap sepele tata bahasa kepada orang tua. Sekiranya itu tidak enak bagi orang tua, jangan diucapkan. Tahan. Walaupun itu bahasa sederhana. Ya, jadi jangan ada bahasa-bahasa gaul atau dianggap sepele dan sebagainya. Fahimtum jami'an? Kelas 6, fahimtum jami'an? Kemudian punya nilai yang tinggi itu bagus. Tapi menjadi pribadi yang bernilai itu jauh lebih bagus. Kemarin nilai TK ada yang bertanya orang tua, kok Ustaz nggak dipamerkan ya kayak sekolah-sekolah yang lain? Sekolah yang lain sudah bagus, saya tidak ingin membanding-bandingkan sekolah. Tapi SDIT Al-Muhtari punya prinsip, ya, belum mampu menangani atau melihat orang tua yang beradu argumen. Ya. Karena saya lihat di sosial media yang memamerkan nilai TK ini banyak pro dan kontra. Ya. Kalau kita lihat kan dunia pendidikan sudah mengarahkan untuk tidak berfokus pada kognitif nilai, pendidikan karakter dan sebagainya. Tapi kenapa diarahkan lagi ke, ini subjektif saya, kenapa diarahkan lagi ke bentuk nilai-nilai dan sebagainya? Saya lebih setuju seperti itu. Semua anak punya kelebihannya masing-masing, punya karakter yang bisa diangkatnya masing-masing. Jadi tidak bisa terbatas dengan kognitif atau nilai, gitu ya. Usahakan itu perlu diapresiasi, betul. Saya apresiasi kok, saya hampiri yang nilai-nilainya besar, nanti pun ada sertifikatnya. Tapi kalau untuk dipamerkan di grup, dipamerkan di sosial media, kami belum bisa, mohon maaf gitu ya, atas keterbatasan kami. Dan kami pun menghargai sekolah yang melakukan itu. Kami tidak menyalahkan itu. Cuman ini lebih kepada prinsip SDIT Al-Muhtari yang masih menjaga hubungan orang tua agar tidak tersinggung. Kalau si A mamerin, Mama Alif misalkan kabisnya, nilainya dipamerin. Ternyata barangkali kan ada orang tua yang sombong banget gitu dan sebagainya. Atau ada yang kurang suka dan sebagainya gitu ya. Jadi kita lebih kepada menjaga perasaan itu dan sepakat dengan Pak Nadiem Makarim yang lebih fokus kepada pendidikan karakter yang tidak berfokus pada nilai ya. Sekarang kan mulai ada lagi TK dan sebagainya. UN kan dulu sudah dihapuskan, tapi kembali lagi ambigu gitu ya, arah pendidikan sekarang itu. Kemudian yang ke-8, jika orang tua kita tidak memiliki nama besar untuk dibanggakan, maka besarkanlah nama mereka dengan nama baik kita, sehingga orang lain bertanya, siapa orang tuanya? Anak siapa? Ya. Alif Al-Hajar, kakak Oval anak siapa? Anak Pak Lukman. Oh bangga. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat buruk, anak bapak, oh pantes tuh, jadi ikut jelek. Sekolahnya di mana? Di Al-Muhtari. Oh iya, Al-Muhtari jelek, untuk ke bawa-bawa. Ya, jadi harus bisa menjaga 3 hal tadi Ustadz bilang. Jaga nama baik pribadi, nama baik orang tua, nama baik alma mater. Kalau kita mampu menjaga nama baik pribadi, otomatis sekaligus kita menjaga nama baik orang tua. Kalau 2 hal itu sudah dijaga, nanti alma mater ikut bagus. Di mana sih sekolahnya? Di SDIT Al-Muhtari. Jadi rujukan dan sebagainya. Jadi kalian itu membawa logo, membawa label, nama Al-Muhtari kemana-mana. Tolong ketika lulus dari sini, jaga betul-betul nama baik pribadi, nama baik orang tua, nama baik alma mater SDIT Al-Muhtari. Mungkin itu saja pesan nasihat yang Ustaz sampaikan. Sekali lagi kepada orang tua, ayah bunda Umar bin Khattab, kami ucapkan terima kasih atas nama lembaga
sudah luar biasa membersamai SDIT dari tahun 2020, sekarang 2026. Tentu bukan waktu yang sebentar, tapi tak terasa itu harus diakhiri. Ada yang namanya awal, ada yang namanya, ini Awaludin, ada yang namanya akhir. Akhirnya kita sampai di penghujung. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak hanya sampai di sini, kita bisa berkumpul di sini dan nanti pun bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pas momentum sekarang tahun Hijriah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Mari kita sama-sama pelan-pelan sedikit demi sedikit meninggalkan apa yang Allah tidak suka dan menuju apa-apa yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sekali lagi bisa istiqomah, meninggal husnul khotimah, mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang belum benarnya mudah-mudahan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bisa berbuat baik terus. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari sekarang. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Jadi orang yang merugi. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.